Oke, jadi di sini saya ingin membuat video sebenarnya sih pengalaman dari kerjaan ya. Jadi pengalaman ini akan saya share bagaimana saya membuat suatu program yang akan di-upload ke microcontroller. Di sini dia microcontroller itu bisa kita gunakan seperti ATmega 328 atau STM32 atau platform yang biasa kita dengar adalah Arduino ya, Arduino ataupun STM32. Selain itu juga ada juga yang MCU atau MCU modul yang dia sudah integrated dengan Wi-Fi dan Bluetooth seperti ESP32. Jadi tiga buah platform ini sebenarnya sudah cukup terkenal ya di Indonesia dan juga banyak digunakan di produk-produk ataupun prototyping yang dibuat eh, yang berhubungan dengan IoT ataupun device sederhana seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau di apa namanya, kalau kita lihat ke belakang, kita biasanya mendengar dengan istilah Arduino. Arduino itu ya suatu aplikasi atau platform yang ibaratnya ini memudahkan lah, memudahkan yang tidak paham terkait dengan programming, dunia programming ataupun microcontroller atau kita anggap sebagai orang awam itu dapat memprogram suatu yang microcontroller dengan sangat mudah dengan forum yang sudah besar juga gitu kan. Nah, jadi ini Arduino yang biasanya kita gunakan gitu kan. Tapi saya mau menekankan di sini saya tidak menggunakan Arduino IDE, tapi saya ingin memberikan pengalaman ataupun eh, alternatif lain yang dapat digunakan selain Arduino IDE. Nah, di sini sebenarnya saya menggunakannya aplikasi software dari Visual Studio ya. Jadi Visual Studio Code kita sebutkan di sini. Jadi kalau diperhatikan nanti di sini bisa diperhatikan di halaman ini. Nah, jadi Visual Studio Code ini adalah suatu editor ya, editor untuk memprogram entah di embedded system, microcontroller, web, 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 website ataupun web server ya, desktop ataupun mobile application. Nah, masih banyak ini. Nah, jadi kelebihannya adalah ini multi platform, jadi nggak cuma terkait dengan embedded yang bisa kita develop di sini, kita pun bisa mendevelop aplikasi server ataupun aplikasi web server ya di sini, ataupun multi multi language programming seperti kita bisa membuat Python code di sini, bisa membuat JavaScript, HTML, PHP dan lain-lainnya. Nah, di sini saya biasanya menggunakan VS Code untuk memprogram microcontroller seperti ATmega, STM ataupun Expressive seperti 32 ataupun 858. Jadi langkah pertama yang kita gunakan atau langkah pertama yang kita harus lakukan adalah ya kita install VS Code ini ya. Nah, setelah kita install VS Code ini, nanti teman-teman bisa menginstal platformnya. Di sini platform yang saya gunakan adalah platform IO. Nah, platform IO ini adalah suatu platform untuk menjembatani ya pemrograman C++ ataupun C dengan platform yang sudah dibuat oleh si platform ini, platform IO. Jadi di sini kita bisa uh, bisa apa namanya membuat code atau program untuk ini banyak ya, jadi banyak tipe-tipe MCU-nya yang bisa kita gunakan, terus frameworknya apakah kita menggunakan Arduino, CMSIS untuk yang MMCU 32 bit, SPIDF untuk Expressive Microcontroller, ada Kendryte, ada Freedom dan lain-lain. Nah, jadi kita ntar di sini bisa multi platform. Jadi mau kita ngoding Arduino ATmega di sini bisa, ST32 bisa, PIC, microchip bisa, dari Maxim, STM32 pun bisa di sini. Nah, tadi di sini teman-teman bisa, kalau misalkan belum ada seperti ini, berarti ntar ada uh, toolbox dia namanya ada apa kotak button untuk install. Nanti teman-teman menginstal dulu platform IO IDE. Nah, ntar platform IO IDE ini kalau sudah terinstall nanti akan muncul di ini di bar ini ya. Nah, di bar ini ada muncul namanya platform IO. Nah, tambahan lagi ya, jadi si platform IO IDE ini sebenarnya bisa
melakukan building atau compiling lah kita anggapnya, compiling program apakah sudah sesuai dengan kaidah yang diharuskan. Misalkan kita bisa tahu juga error ada di mana. Nanti kan dia akan memberikan informasi ada error di line nomor sekian. Seperti misalkan ada fungsi yang tidak sesuai ataupun ada type data yang tidak sesuai. Selain itu dia bisa mendebugging ya, debugging juga misalnya teman-teman menggunakan platform MCU 32 bit yang sudah support untuk debugging on chip ya. Jadi dia bisa kita per line ke line-nya itu apakah ada error atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, alur programnya yang kita sudah buat di mungkin flowchart ya, yang teman-teman bisa biasa buat gitu. Nah, nanti dia kalau sudah terinstall nanti muncul seperti ini. Nanti teman-teman bisa diklik. Nah, ntar di sini ada aksesnya, klik aksesnya banyak. Ini ada open. Open itu semacam kayak window-nya ya, window utamanya atau wizard-nya kita anggap. Nanti di sini kita ada aksesnya untuk membuat project baru atau teman-teman sudah ada Arduino project nih menggunakan Arduino IDE bisa juga diimport ke sini gitu kan. Terus ada open project kalau misalkan ada existing project ataupun ada contoh-contoh project yang ada di sini ya di platform IO ini. Nah, ntar di sini setelah ada namanya project configuration juga. Nanti configuration-nya itu apa project yang sudah dibuat itu bisa kita konfigurasi di sini gitu kan. Semacam kayak platformnya menggunakan apa, boardnya menggunakan board apa, dan frameworknya apakah menggunakan Arduino atau selain 3.Cube kalau di sini ya contohnya. Selain itu teman-teman juga bisa membuat atau menggunakan library yang sudah ada di platform IO ini gitu. Contohnya nih, saya mau mencari library untuk IC monitoring tegangan AC dan daya seperti Pzen yang kita biasa pakai ya. Pzen itu kita tinggal enter, nah ntar di sini dia akan muncul nih library-library yang berhubungan sama Pzen ini. Nah ini bisa kita include nanti. Nah ini contohnya nih. Jadi dia di sini ada library Pzen. Nanti kita bisa tahu di sini sampelnya bisa kita lihat. Misalkan kita pengen lihat di sini contoh software, contoh sampelnya seperti ini. Jadi kita bisa menjadi patokan kalau teman-teman mau mengembangkan program itu ada contoh di sininya. Sama sebenarnya seperti Arduino IDE, cuman sini lebih apa fleksibel buat teman-teman melihat. Nanti kalau di sini pun teman-teman bisa memilih nanti installation library-nya yang versi berapa gitu kan. Nah, nanti di sini tinggal dipilih nih add to project, tinggal pilih nanti project apa yang teman-teman sudah buat. Misalkan saya sudah buat di folder atau project file present STM32 F405 seperti ini kan. Nanti saat teman-teman diklik ini, dia otomatis akan include atau ke download lah di project tadi di project file yang tadi gitu. Di sini pun ada board yang sudah support ada apa aja board di platform IO. Misalkan di sini ada kita misalnya contoh cari STM32 gitu ya. Nah, ntar di sini banyak nih contoh-contoh board yang berhubungan sama STM32. Apakah teman-teman ada uh, board yang ada di sini misalnya kita gunakan seperti Potenta gitu kan. Bisa dipilih nanti gitu ya. Nah, contoh kita akan buat suatu project. Kita coba bikin project baru ya. Kita klik open. Misalnya new project nih. Kita new project. Misalkan saya mau buat program untuk blink lah ya. Kita buat blinking LED. Blinking LED. Misalkan saya pakai MCU-nya ESP32 gitu ya. Nanti di sini tinggal pilih. Saya pakainya SP32 diketik. Nah, nanti di sini tinggal lihat nih, ini tipe MCU SP32, nanti tinggal cari board namanya apa. Misalkan pakainya do it atau nah ini do it SP32 DevKit V1. Nah, tinggal kita klik. Frameworknya bisa pakai SPIDF atau Arduino. Nah, ini bebas sih teman-teman apakah menggunakan Arduino ataupun SPIDF. Nah, coba kita pakai Arduino ya. Nah, ini location-nya bisa kita cari. Nanti misalkan saya pengen buat project ini di folder E. Misalkan di sini saya buat save program ya. Tinggal bikin nama baru, project ESP32 gitu kan. Nah, di sini kita buat lagi namun misalkan blinking LED. Nah, seperti itu. Kita buat taruh di sini. Nah, saat finish dia akan menginisialisasi projectnya. Nah, ini tinggal tunggu.
Nah, kalau sudah kalau sudah terbuat, proyeknya akan seperti ini nanti nih. Ini kita tinggal di SI Trust Data saja. Nanti di sebelah kiri Explore nanti ada semacam kayak template-nya ya, template teman-teman untuk membuat code-nya. Nah, di sini dia template-nya standar ada PIO, ada VS Code, include, lib, xarsi, test, dan lain-lain. Jadi PIO adalah hasil dari compiling ya. Biasanya hasil compiling itu muncul ke sini case-nya. Misalkan hasil dari compiling kan menghasilkan file binary ya yang akan diupload ke MCU-nya gitu. VS Code ini konfigurasi VS Code-nya. Include nanti teman-teman bisa dicari tahu. Include itu adalah suatu library yang misalkan kita buat library ini ya. Kita bikin library misalkan library math.h dan math.c ya, gitu kan ya. Nanti bisa taruh di sini gitu kan di include ini. Nah, untuk library sendiri, nanti di sini library itu ada contohnya. Nanti kita bisa bikin library misalkan library design gitu kan. Di dalam design itu ada .c dan .h-nya seperti itu bisa. Nah, untuk SRC ini adalah main code-nya di sini nanti nih. Semua program tuh di main.cpp yang akan dieksekusi. Jadi teman-teman akan membuat program, alurnya adalah di situ semua di main.cpp. Selain itu nanti teman-teman di sini ada namanya configuration platform io.ini. Ini adalah configuration file yang ibaratnya kalau di Arduino IDE itu adalah semacam kayak project option-nya atau project configuration untuk MCU-nya pakai apa, terus serial monitornya berapa, baud rate-nya, dan lain-lain. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat ke website platform IO, nah di sini nanti teman-teman akan bisa apa namanya mencari tahu atau sebagai referensi belajarnya gitu ya di docs. Nah nanti di sini coba kita lihat di platform IO.in atau kita langsung ke SP3 dulu. Nah misalkan kita ke duit ya. Nah ini adalah referensi untuk si duit. Jadi kalau duit itu dia nanti kalau kita menggunakan yang ini nanti dia adalah konfigurasinya adalah seperti ini. Jadi mikrokontroller menggunakan SP32, frekuensinya MCU-nya 240 MHz, flash memory 4 MB, RAM-nya 32 KB. Nanti sebenarnya bisa kita modifikasi, misalkan kayak saya pakai flash yang lebih tinggi dari 16 MB, bisa nanti teman-teman bisa tinggal disesuaikan gitu kan di filenya ini, di file ini akan disesuaikan gitu. Nah, jadi contoh kita mau menyesuaikan baud rate-nya, nanti di sini teman-teman bisa tambahin misalkan monitor, nah ntar sini muncul semua nih kayak monitor DTR, echo encoding, EOL, filters dan lain. Nah di sini ada namanya monitor port. Kalau port nanti ibaratnya kita menyesuaikan si konfigurasi atau project ini akan menggunakan port berapa gitu kan. Misalkan COM1, COM2, COM3 gitu kan. Atau nanti teman-teman bisa kalau nggak dipakai berarti dia otomatis akan mencari gitu. Nah ini speed. Jadi kalau speed nanti dia disesuaikan nih monitor speednya mau berapa baud rate-nya gitu kan. Misalnya kita terbiasa dengan 15200 gitu kan atau 9500 disesuaikan lah. Nah kalau udah selesai tinggal di Ctrl S di save. Nanti dia akan men-save konfigurasinya gitu. Nah ini dia akan save. Nah setelah ini selesai coba kita balik lagi ke main CPP. Jadi semua project atau semua alur program akan dieksekusi di sini. Jadi ada dua file ya biasa kayak kita di Arduino IDE itu ada setup dan juga loop. Setup itu adalah program utama ya yang dimana saat dia MCU atau controller dia menyala pertama kali dia akan melakukan proses yang ada di sini sekali gitu kan. Nah untuk loop sendiri loop itu adalah uh, proses code-nya atau flow-nya. Jadi di sini flow-nya misalkan teman-teman mau blinking di sini bisa. Jadi dia akan looping dia. Jadi saat dia misalkan ada INTA sama dengan 1 gitu kan ya. Terus INTB sama dengan 2. Maka di sini saya buat misalkan INTA atau A plus plus gitu kan ya. Oh sorry ini kita buat global variable biar dia di ini lagi. Nah jadi kalau seperti ini nanti dia akan looping terus di sini jadi A plus jadi B kayak gitu jadi 1 2 3 gitu. Ini looping dia.
Nah, tambahkan di sini delay 1000. Nah, di sini dia akan melakukan looping dengan jeda waktu 1 detik, gitu. Atau ini anggaplah 1000 miliseconds gitu. Nah, misalkan kita tadi projectnya mau bikin LED blink ya. Misalkan saya mau bikin fungsi atau void LED blink gitu kan. Nah, ini LED blink bisa kita langsung munculin. Jadi kalau di VS Code kita bisa muncul langsung apa si apa namanya referensinya seperti apa gitu program untuk LED blink. Nah, kita tinggal tap aja. Nanti kalau fungsinya kita buat itu taruh di atas di sini di declare di globalnya. Nah, setelah dia selesai tinggal panggil sini LED blink. Nah, jadi dia akan melakukan proses fungsi LED blink nih terus-terusan dengan juga ini nyala 1 detik, terus dia mati 1 detik seperti itu. Jangan lupa karena kita menginisialisasi LED built-in untuk jadi output, nanti kita tambahkan di sini in mode seperti biasa lah, LED built-in output seperti itu. Nah, maka dia ntar di sini akan membuat si LED built-in ini atau pin ini akan jadi output dan akan bisa mengeksekusi proses LED built ini. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman bisa nge-build posisinya ada 3 cara. Pertama itu masuk ke menu ininya ya. Nanti tinggal ada pilihan build. Nah, ini ya. Jadi kan di sini ntar projectnya di mana sih? Oh, di sini ya, di SP32 Duit. Nanti teman-teman bisa build di sini. Diklik nanti dia otomatis akan melakukan proses building. Nah, dia akan nge-build di sini. Jadi ntar di sini akan dikasih informasi dia build-nya platformnya apa, boardnya apa, framework apa. Terus nanti konfigurasinya ada di ini muncul semua hardware-nya apa gitu kan kayak ini SP32 240 MHz 30 kilobyte RAM 4 MB flash. Terus di bug-nya di sini kita bisa pakai apa aja, bisa pakai XMSDAP atau pakai yang lain di sini. Ini akan lagi proses untuk compiling atau building. Nah, setelah selesai nanti dia biasanya memberikan informasi MCU-nya itu menggunakan atau alur programnya menggunakan berapa persen dari total memorinya. Misalkan nih, RAM-nya dia pakainya 65% nih dari totalnya. Flash-nya dia ngambil 18% gitu kan. Jadi ketahuan nanti apakah memori kita cukup atau enggak. Kalau di build biasanya nanti di sini muncul nih di PIO ini. Nah, ini framework Arduino. Ini SRC-nya, ya kan? Nah, ntar biasanya ada muncul bin. Nah, ini .bin ini biasanya kita gunakan atau di flash nanti di proses uploadnya ya. Nah, setelah misalkan seperti itu, misalnya ini udah jadi nih, nggak ada error sama sekali ya. Nanti teman-teman bisa upload. Uploadnya bisa menggunakan eh, yang tadi lagi ya di sini. Ini ada upload, upload yang monitor ataupun upload. Nah, tadi ini kan cara pertama ya. Cara kedua tuh dia kita bisa tekan F1. Nah, ketik platform IO. Nah, di sini nanti dia muncul menu-menunya ya. Dia ada build, upload, and monitor, serial monitor. Artinya dia menggunakan serial monitor berapa, ini no terminal. Ini dia munculkan terminal nanti ya. Ini upload, ini start debugging ataupun clean project. Nah, masih banyak lagi di sini ya. Nah, ini jadi teman-teman tinggal pilih misalkan build. Nanti dia akan build juga di sini. Jadi build sama aja sih bisa di sini, bisa F1, ada satu lagi tuh dia ada di bagian bawah sini nih. Nah, ntar di sini ada nih platform IO build, ada upload, ada clean, ada test, ada serial itu muncul serial ya. Nah, nah, kalau seperti itu ya selesai nanti tinggal upload yang monitor. Misalkan setelah upload selesai dia langsung monitor ataupun upload doang gitu. Bisa. Nah, sekian jadi ini sebenarnya eh, alur ya tahapan pertama untuk menggunakan VS Code untuk memprogram microcontroller bisa ESP32, STM32 ataupun ATmega. Selain itu masih banyak lagi platform-platform bisa kita gunakan untuk uh, memprogramnya di sini ya, seperti itu. Ya, sekian. Terima kasih. Ditunggu video berikutnya terkait dengan bagaimana nanti saya dari project ini menguploadnya dan hasilnya seperti apa itu bisa kita munculkan gitu seperti itu. Terima kasih.